Kita masih ingat ada kutipan dahsyat dari Prabowo Sandi. Saya akan timbul tenggelam bersama rakyat. Ya. Kemudian ketika dia menyeberang, orang mengatakan Pak Timbul yang tenggelam. Netizen ini dasar sudah jahilnya minta ampun. Itu juga yang mengatakan bahwa Sandi juga akan terus bersama rakyat, tidak akan mengkhianati dan sebagainya. Nah, saya tidak mau bilang bahwa bergabungnya Prabowo duluan sebagai Menhan, kemudian Sandi sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah bentuk pengkhianatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Edi Mulyadi. Saudara sekalian, sebetulnya saya seperti video yang kemarin sebelumnya ini, saya sama sekali tidak berminat bicara, mengomentari, apalagi menganalisis kabinet baru. Bukan kabinet ya, menteri barunya Jokowi yang kemarin diumumkan Selasa dan dilantik pada Rabu berikutnya, hari berikutnya. Tapi pagi ini saya melihat, aduh, nggak enak hati gitu ya, melihat banyak sekali postingan seliwer-seliwer tentang Prabowo dan Sandi. Terutama terkait kiprah mereka ketika kontestasi Capres-Cawapres 2019 yang lalu. Aduh, judul-judul beritanya juga seru-seru ya. Misalnya begini nih. Kamu tunggu deh. Tunggu deh, sebelum kita baca itu berita-berita, saya mencoba memahami mengapa Sandi akhirnya bergabung gitu ya. Dalam arti saya bukan pembenaran, misalnya begini. Ketika teman saya, sahabat saya Tony Rashid, Ustadz Tony Rashid menulis tentang bergabungnya Sandi, beliau ini sahabat saya ini memang luar biasa. Temennya banyak, orang-orang penting. Dia bisa ketemu secara pribadi, makan bersama, apa segala macam lah. Sangat luar biasa Ustadz Tony Rashid ini. Dia menulis tentang Sandi. Sedikit tentang latar belakang kenapa anak muda ini akhirnya bersedia bergabung menjadi menterinya Jokowi. Dalam tulisan dia yang terakhir, kalau nggak salah, Sandi dari beberapa kali ditawari jadi menteri, tapi selalu tidak mau. Dan oh iya, dia nulis soal tongkat dan wortel. Tongkat dan wortel, stick and carrot gitu ya. Kepada lawan dibujuk, dikasih wortel, dikasih iming-iming, dikasih hadiah, fasilitas dan sebagainya. Untuk bergabung, kalau nggak mau bergabung, ya dikasih tongkat. Dalam bahasa sehari-harinya dirangkul. Kalau nggak mau ya dipukul gitu kan, dipeluk, nggak mau ya digebuk. Nah, ini yang terjadi menurut Ustadz Tony Rashid dalam artikelnya itu. Bolak-balik ditawari tapi nggak mau, yang akhirnya Sandi luluh menyerah karena perusahaan finance-nya diganggu-ganggu, apa namanya ya, nggak enak juga nyebut merek ya, tapi begitulah kata Ustadz Tony Rashid dalam artikelnya tongkat dan wortel. Itu yang saya maksud tadi. Saya mencoba memahami gitu. Memahami itu bukan berarti menyetujui ya. Itu paling sedikit saya mengatakan itu sikap politik masing-masing, pilihan politik masing-masing. Tapi itu tadi saya katakan, saudara sekalian, saya menjadi sangat terganggu ketika pagi ini saya melihat postingan seliwer-seliwer yang luar biasa. Ini saya bacakan beberapa judulnya. Ada Prabowo Subianto terima uang sumbangan dari simpatisan. Ada videonya, aduh miris. Ada kampanye di Solo, Prabowo disawer rakyat. Ada lagi kampanye di Sidoarjo, Prabowo dapat sumbangan uang dari simpatisan. Ada lagi relawan Prabowo Sandi berikan sumbangan ke Sandiaga Uno. Lalu ada lagi relawan sumbang uang ke Prabowo Sandi. Waduh. Sebelum saya tunjukkan meme-meme yang nyelakit dari netizen ini, dasar saudara, jangan main-main sama netizen. Mereka nggak punya senjata, nggak punya pistol, nggak punya pentungan, nggak punya tameng, nggak punya seragam, dan nggak dapat gaji. Tapi netizen ini luar biasa. Aduh, jahilnya minta ampun. Nanti sebelum saya tunjukkan deh,
Ya. Kan sebelumnya juga ada apa namanya itu, ada meme yang beredar gambar Prabowo Sandi, gambar Jokowi Maruf pakai baju putih, lalu disebut happy ending gitu. Happy ending saudara, ya mungkin buat mereka berempat tuh happy ending, tapi ketika saya melihat meme yang lainnya, yang didukung masuk istana, yang mendukung masuk penjara. Aduh, ampun. Nah, ini sudah terkait dengan sabaran uang tadi. Ini ada meme, kembalikan uang sabaran kami. Meme ini kembalikan uang sabaran kami. Nanti salah dengan judul-judul berita tadi juga akan ditampilkan di podcast ini. Ada lagi, ini gambar, aduh, kembalikan uang rakyat dong. Gambar Prabowo pakai topi kayak sombrero gitu, ya. Lalu tangannya memegang kantong uang dengan kantong plastik transparan berisi uang. Saudara, kalau lihat di video-video yang berseliweran itu, memang Prabowo Sandi dalam hampir setiap lokasi dia kampanye, gegap gempita rakyat yang menyambut luar biasa. Untung aja dulu belum ada COVID loh. Kalau ada sih, waduh, gak gitu juga ceritanya. Tapi luar biasa. Mereka datang berbondong-bondong dan menyerahkan sumbangan. Berkali-kali, baik dalam bentuk amplop, bahkan ada anak kecil, ada berita 2 anak kecil menyumbangkan sumbangan. Menyumbangkan uang jajannya untuk Prabowo Sandi. Dahsyat. Ketika kampanye terakhir di GBK, Gelora Bung Karno, bulan Oktober tanggal 7 kalau nggak salah itu, saya alhamdulillah hadir, dan alhamdulillah juga dapat tempat di panggung utama. Aduh, itu bersama para tokoh nasional, ulama dan sebagainya. Dan hari itu juga dikumpulkan uang di kantong plastik transparan ukuran besar. Ada beberapa kantong yang berhasil dikumpulkan, dan saya termasuk yang ikut megangin waktu di panggung utama ketika diumumkan kepada publik. Itu dahsyat, saudara. Dahsyat, jumlahnya saya kira dahsyat sekali, dan itu diulang-ulang. Hal serupa sebelumnya dalam skala yang lebih kecil barangkali di tempat-tempat kampanye yang lain. Jadi saya membacanya begini. Membacanya, sumbangan-sumbangan itu menunjukkan harapan yang besar. Harapan yang besar dari rakyat Indonesia terhadap sesungguhnya saja itu terhadap perubahan. Terhadap perubahan karena mereka merasa rejim Jokowi periode pertama kemarin tidak memenuhi harapan, tidak memenuhi janji-janji yang dia sampaikan, tidak memenuhi angin surga, ansor gitu ya, angin surga yang mereka tebarkan ketika mereka berjanji. Dan makanya emak-emak itu dahsyat luar biasa, militansinya dahsyat luar biasa, sampai di luar terlepas 01, 02 pun mama, kita yang laki-laki mungkin nggak bisa menandingi kedahsyatan mereka. Ada orang miskin, orang-orang terpinggirkan, ada tukang ojek, tukang becak mengumpulkan uang karena apa? Mereka berharap orang 2 ini, Prabowo Sandi ini bisa memecah kepalsuan gitu ya, memecah, kalau kita sebut pengkhianatan nggak enak juga, tapi paling tidak memecah pengingkaran janji-janji yang disampaikan ke Capres periode sebelumnya. Mau begini, mau nyetop impor, mau apalagi, mau membuka lapangan kerja seluas-luasnya, mau apalagi memuliakan petani, dan semuanya itu belgedes kata orang Jawa. Itu saudara, itu barangkali yang menyebabkan ketika terjadi peristiwa sumbangan yang besar itu, Prabowo Sandi dengan mimik yang serius, terharu, bahkan beberapa kali mata mereka berkaca-kaca, menerima dukungan yang dahsyat sekali dari bawah. Saya mungkin kelewat, mungkin kurang gaul, tapi saya belum pernah bertemu ada pada kampanye tokoh didukung sampai memberikan sumbangan begitu dahsyat. Yang banyak, kan kalau ada kampanye, ada tokoh mau kampanye, orang datang dikerahkan, dimobilisasi, dikasih uang saku, dikasih nasi, dikasih
kendaraan, transportasi dan sebagainya. Dan itu tidak terjadi pada kisah Prabowo Sandi. Dan itu sebabnya nanti kalau mungkin ditampilkan juga video-videonya, itu sebabnya mengatakan kedua manusia ini, Prabowo dan Sandi, menyatakan keharuannya, tekad dan sebagainya. Kita masih ingat ada kutipan dahsyat dari Prabowo Sandi. Saya akan timbul tenggelam bersama rakyat. Ya. Kemudian ketika dia menyeberang, orang mengatakan, Pak Timbul yang tenggelam. Netizen ini dasar sudah jahilnya minta ampun. Itu juga yang mengatakan bahwa Sandi juga akan terus bersama rakyat, tidak akan mengkhianati dan sebagainya. Nah, saya tidak mau bilang bahwa bergabungnya Prabowo duluan sebagai Menhan, kemudian Sandi sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah bentuk pengkhianatan mereka kepada para pendukungnya. Saya tidak mau bilang begitu, ya kan Mas? Tadi saya ulang tadi, masing-masing mungkin punya pertimbangan, punya alasan-alasan yang belum tentu diterima juga alasan itu oleh para pendukungnya. Meskipun ada juga sebagian, kalau saya bilang kecil nggak enak, sebagian gitu ya, yang merasa, wah ini strategi Prabowo, ini wah masih terus segala macam ahli strategi. Itu monggo kersa. Tapi itu tadi kembali ke soal video-video yang ditayangkan itu. Aduh, saya benar-benar terganggu dan terusik, saudara. Pertama akhirnya Sandi pun bergabung, entah dengan apa pertimbangannya. Kalau sahabat saya Ustadz Tony Rashid mengatakan benar, mungkin karena usahanya diganggu-ganggu dan sebagainya. Tapi menilik ucapan-ucapan sebelum itu kan semacam anti klimaks ya. Anti klimaks bagaimana mereka sebelumnya begitu gagah perkasa berjanji akan tetap bersama rakyat. Bahkan Prabowo ada kalimat, lebih baik Prabowo mati jika mengkhianati rakyat. Ini ada videonya. Ngeri nggak, bos? Lebih baik Prabowo mati daripada mengkhianati rakyat. Saya nggak tahu apakah bergabungnya dia sebagai Menhan di kabinetnya Jokowi termasuk pengkhianatan. Tapi bisa jadi itu menurut versi Prabowo bukanlah pengkhianatan. Monggo kersa, silakan aja. Tapi inilah kualitas para pemimpin kita. Mau dibilang pragmatis, bisa juga. Ya, apapun lah gitu. Apapun juga, cuman dengan berbagai dalih dan alasan, mohon maaf, dengan berbagai dalih dan alasan, saya tidak bisa menggolongkan kedua orang ini pejuang sejati. Pejuang sejati, tidak bisa. Ya, kalau saya berdiri pada posisi Sandi misalnya, bisnis saya diganggu-ganggu, mungkin juga saya tidak akan tahan, kemudian bergabung. Daripada saya digebuk, mendingan saya dipeluk kan gitu kan, daripada saya dipukul, saya milih dirangkul. Mungkin bisa begitu juga. Tapi kalau sikap saya seperti itu, maka saya bukan pejuang. Bukan pejuang sejati, maksud saya. Bukan pejuang sejati. Apalagi kalau kita baca di Al-Quran ya, sampai terus syukur-syukur perjuangan itu macam-macam, disiksa, diasingkan, diusir dari rumah, dan pada akhirnya dibunuh. Tapi banyak juga ayat Al-Quran ya. Bunyinya begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la yash'urun tash'urun. Dan janganlah kalian mengatakan orang-orang yang mati gugur di jalan Allah amwat, mereka mati. Jangan kalian mengatakan orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Kata Allah, bal ahya'u walakin la tash'urun, tapi mereka hidup namun kalian tidak mengetahui, tidak menyadari. Idih, mengerikan. Dahsyat sekali. Allah katakan mereka tidak mati, mereka hidup. Walakin la tash'urun, tapi kalian, kita semua tidak menyadari. Oke saudara sekalian, sekali lagi itu terserah mereka berdua. Dan sekali lagi saya juga tidak berminat sebetulnya mengomentari reshuffle ini, karena rakyat tidak peduli siapa menjadi apa, menteri apa dan sebagainya. Rakyat, sekali lagi, rakyat menunggu tindak nyata dari pemerintah, khususnya Jokowi dan KPK terhadap menteri-menteri yang melakukan korupsi. Korupsi bansos dihukum mati, itu ditunggu. Jokowi mengatakan tidak pandang bulu. Ditunggu bagaimana KPK berbekal kalimat Jokowi tidak ragu-ragu untuk memeriksa anak Pak Lurah dalam pusaran korupsi bansos. Ya, dan satu lagi yang paling penting,
saya sangat serius. Rakyat, umat, publik menunggu menuntaskan tewasnya 6 laskar FPI yang dibunuh menurut Kapolda Metro Fadil Imran oleh polisi. Sebagian teman mengatakan reshuffle kabinet ini dalam rangka pengalihan isu supaya orang lupa terhadap korupsi bansos, korupsi gubernur, korupsi kepala daerah dan sebagainya, supaya orang lupa dengan 6 orang anak muda yang tewas mengenaskan, tragis, ironis, sadis ini. Dibuatlah pengalihan isu. Saya tidak sependapat, gila loh. Ganti menteri itu persoalan yang serius. Persoalannya untuk pengalihan isu. Tapi whatever itu semua, mau pengalihan isu atau tidak, rakyat menunggu sikap tegas, jelas Jokowi dan KPK terhadap kasus-kasus korupsi ini, dan sikap pemerintah, Komnas HAM, dan mungkin juga lembaga-lembaga HAM nasional dan internasional terhadap matinya, dibunuhnya 6 anak muda oleh polisi di kilometer 50 sekitar itu. Oke, dari saya sekian. Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.